Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Dr. Haji Mahyudin, SAG MTHI, dan Ustadz-Ustadzah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul atau bertemu kembali di ruang Zoom ini. Tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam, semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, di sini saya sebagai moderator yang akan membantu menjalankan atau membantu presentasi Ustazah Dini yang akan kita diskusikan pada hari ini. Adapun topik yang akan dibahas oleh pemateri kita pada hari ini yaitu nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Mari kita buka diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Dini kepada Ustazah Dini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada wal muqarraba wa indaka yaumal qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir pada kelas kita pada sore hari ini dengan jiwa yang masih sangat bersemangat, dan terima kasih kepada moderator juga kepada Bapak dosen kami, Ustadz Muhyiddin, terima kasih banyak. Kemudian maka pada sore ini kita akan membahas itu nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, yang kemudian kita akan diskusi bersama karena kalau bahasanya mempresentasikan kurang berkenan karena kami sekali lagi minim pengetahuan tentang ini, Ustadz. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Ya, langsung untuk rumusan masalahnya, yaitu definisi nasikh dan mansukh. Yang kedua, unsur syarat nasikh dan mansukh. Yang ketiga, macam-macam nasikh dan mansukh. Terdapat bagiannya, bagian atau jenisnya gitu. Kemudian nanti ada macam-macamnya. Selanjutnya, hikmah adanya nasikh dan mansukh. Tujuan manfaatnya manfaatnya apa sih buat kehidupan kita? Baik, selanjutnya langsung ke definisi. Mohon maaf, Ustazah Hardini. Ustadz Bisma, ini belum bisa share screen ya? Oh, apa Ustadz? Oke, sebentar Ustadz. Oke, siap. Ustadz, sudah. Nah, dicoba mungkin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Kemudian kita lanjutkan ke definisi nasikh wa mansukh. Pengertian nasakh dan mansukh atau pengertian nasikh dan mansukh. Nasakh arti secara bahasa yaitu al-izalah, yaitu menghilangkan. Sekali lagi, artinya secara bahasa menghilangkan. Arti mutlaknya memindahkan sesuatu dari satu ke tempat yang lain. Nah, itu pengertian dari nasakh. Kemudian lanjut pengertian dari mansukh. Mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Jadi nasakh tadi adalah menghilangkan atau mansukhnya adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Nah,
Pengertiannya secara sederhana, yang enak kita tangkap begitu ya. Menghapus hukum lama karena adanya hukum baru. Kemudian oleh Allah, hukum baru tersebut ditetapkan hingga hari kiamat yang bersifat abadi, tentu saja bukan temporal. Temporal itu artinya dalam kurun waktu tertentu saja pada akhirnya. Gitu. Selanjutnya, sang penghapus mutlak, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini berkenaan dengan firman-Nya. Nasakh wa mansukh ini diakui oleh syara, karena telah terbukti, contohnya bahwa di antara ajaran Nabi Adam alaihissalam, contohnya, boleh menikah dengan saudara kandung pada saat itu. Untuk anak Nabi Adam, menikahi perempuan muhrim atau pada saat itu nikah silang. Seperti itu ya. Pasti ustadz-ustadzah tahu bagaimana ceritanya. Kemudian itu dihapus. Sekarang tidak lagi berlaku hukum tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian dasar hukum dari nasakh mansukh ini ada di surah Al-Baqarah ayat 106. Mungkin ustadz dan ustazah bisa menyediakan Al-Qur'annya di meja masing-masing, mungkin bisa sambil dibuka, karena biasanya kalau langsung praktek atau memegang mushaf itu akan lebih ingat apa sih mansukh dan nasakh ini, seperti itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 106 ya Ustadz Ustazah. Di sana dasar hukumnya, mari kita baca dulu ayatnya, ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kemudian kita bisa lihat dasar hukum kedua di surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'ziluh. Subhanahu wa ta'ala amma yasyrikun. Artinya, ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, demikian tadi yang bisa kita jadikan contoh dasar hukum dari nasakh wa mansukh ini. Yang kedua, selanjutnya, syarat nasikh wa mansukh. Syaratnya apa saja? Yaitu hukum yang dihapus syar'i. Dalil yang menghapus hukum merupakan kitab syar'i yang turun belakangan setelah pesan dihapus hukumnya. Kemudian pesan yang diangkat hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 109. Yang artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Di sini digarisbawahi, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian ada macam-macam nasikh wa mansukh. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada 3 macam, selanjutnya ada 4 bagian. Yang kita bahas mungkin macam dulu, yaitu penghapusan bacaan dan hukum bersama-sama, selanjutnya dihapusnya hukum dan bacaannya tetap, selanjutnya penghapusan bacaan dan tetapnya hukum. Pertama misalnya, nasakh bacaan hukum atau penghapusan bacaan dan hukum bersama-sama, yaitu dari Aisyah radhiyallahu an berkata, di antara yang diturunkan kepada beliau adalah bahwa 10 susuan yang diketahui itu menyebabkan pemahroman, kemudian dinasakh oleh 5 susuan yang diketahui ketika Rasulullah wafat. 5 susuan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca atau yang berlaku, yaitu ucapan Aisyah, 5 susuan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca. Secara zohir menunjukkan bahwa bacaan masih tetap ada. Kesimpulan ini dijawab bahwa yang dimaksud dengan perkataan Aisyah tersebut ialah ketika menjelang beliau wafat, karena tidak sinkron dengan yang terdapat di Mushaf Utsmani. Itu contoh hukumnya. Kemudian dihapusnya hukum dan bacaannya tetap. Dan selanjutnya lagi ada penghapusan bacaan dan tetapnya hukum. Itu di macam-macam nasikh wa mansukh. Selanjutnya di jenis-jenis nas. Jenis-jenis nas atau bagiannya ada 4. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah, nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran, nasakh Sunnah dengan Sunnah. Kemudian cara mengetahui nasikh dan mansukh ini, yaitu penukilannya jelas dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat, seperti hadis, dahulu aku mencegah kalian dari menziarahi kuburan. Ketahuilah sekarang ziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Perkataan Anas dalam kisah para sahabat tentang sumur Ma'unah, juga sebagaimana akan datang, telah turun mengenai mereka Al-Quran yang kami baca hingga terangkat. Itu sedikit contoh dari banyaknya contoh hadis. Kemudian kesepakatan umat bahwa yang ini nasikh dan itu mansukh. Kemudian mengetahui ayat yang lebih turun dahulu dan ayat yang turun belakangan. Itu cara mengetahui nasikh dan mansukh. Apakah ayat ini atau hadis ini termasuk nasikh atau mansukh. Selanjutnya, apa sih hikmah adanya nas ini? Yaitu memperhatikan kemaslahatan para hamba. Tentu saja apabila suatu ayat itu dihapus, karena kan berlaku pada tentu saja ini untuk kemaslahatan para hamba, karena pada zaman ini kemudian dengan zaman berikutnya itu berbeda. Jadi tergantung kemaslahatan para hamba. Dan juga melihat dengan ayat-ayat yang diturunkan atau firman-Nya. Wallahu a'lam. Selanjutnya hikmahnya perkembangan hukum agama menuju kesempurnaan sebanding dengan perkembangan dakwah dan keadaan manusia. Selanjutnya juga cobaan bagi orang yang dibebani dan ujian baginya apakah menjalankankah atau tidak. Selanjutnya keinginan baik bagi umat dan kemudahan baginya. Karena nafs itu kalau kepada yang lebih berat maka akan menambah pahala, dan jika ringan maka berarti kemudahan dan keringanan bagi mereka. Syubhat dalam penentuan nasakh.
Nasikh dan mansukh mempunyai contoh cukup banyak, namun sikap para ulama dalam hal ini berbeda. Yang berlebih-lebihan sehingga memasukkan ke dalam kelompok nas, padahal sebenarnya tidak termasuk di dalamnya, padahal tidak termasuk nasakh, tapi karena dilebih-lebihkan jadi dimasukkan seperti itu. Kemudian ada yang berhati-hati dengan mendasarkan masalah nasakh ini hanya pada penukilan yang sahih semata. Selanjutnya ada contoh-contoh nasakh. Ada contoh-contoh nasakh. Sebelum kita ke contoh-contoh nasakh, ada penjelasan di slide sebelumnya, yaitu tentang 4 bagian jenis-jenis nasakh. Pertama adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka mengatakan adanya nasakh. Nasakh ini penghilangan atau penghapusan. Misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana akan dijelaskan contohnya. Sebagaimana akan dijelaskan akan contohnya itu ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasakh ini ada 2 macam. Ada nasakh Al-Quran dengan hadis ahad, ada nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan. Sedang hadis ahad itu zohni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah, menghapuskan sesuatu yang jelas diketahui dengan yang maznun diduga. Selanjutnya, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasakh semacam ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, yaitu pada surah An-Najm ayat 4-5, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan firman-Nya pula pada surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan nasakh itu sendiri merupakan salah satu penjelasan. Kemudian pada itu Asy-Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak nasakh seperti itu berdasarkan firman Allah. Surah Al-Baqarah ayat 106 yang tadi sudah dibacakan. Sedang hadis tidak lebih baik dari atau sebanding dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan as-sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini berdasarkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 144. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, artinya. Kemudian kewajiban puasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah juga dinasakh oleh firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 185. Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan hendaklah ia berpuasa. Tetapi nasakh versi ini pun ditolak oleh Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran. Dan apa saja yang ditetapkan Al-Quran tentu didukung oleh sunnah. Hal ini karena antara Al-Quran dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama, nasakh mutawatir dengan mutawatir, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatir, nasakh mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama diperbolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat, seperti halnya nasakh Al-Quran dengan hadis ahad yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Adapun menasakh ijma dengan ijma dan kias dengan kias atau menasakh dengan keduanya, maka pendapat sahih tidak membolehkannya.
Kemudian macam. Macam nasak ini ada 3 macam. Yang pertama, nasak bacaan dengan hukum. Kemudian yang tadi sudah disinggung sedikit, yang tentang Aisyah radhiyallahu. Kemudian dilanjut dengan Al-Qadi Abu Bakar menceritakan dalam kitab Al-Intisor tentang suatu kaum yang mengingkari nasak semacam ini. Sebab yang berkaitan dengannya adalah kabar ahad. Padahal tidak boleh memastikan sesuatu itu adalah Al-Quran atau menasak Al-Quran dengan kabar ahad. Kabar ahad tidak dapat dijadikan hujjah karena ia tidak menunjukkan kepastian, tetapi ditunjukkan hanya bersifat dugaan saja. Kedua, nasak hukum, sedang tilawahnya tetap atau bacaannya tetap. Misalnya nasak hukum ayat-ayat iddah selama 1 tahun, sedang bacaannya tetap. Mengenai nasak macam ini banyak disusun kitab-kitab yang di dalamnya disebutkan bermacam-macam ayat. Padahal setelah diteliti, ayat-ayat seperti itu hanya sedikit jumlahnya, sebagaimana dijelaskan Al-Qadi Abu Bakr bin Al-Arabi. Dalam hal ini mungkin timbul pertanyaan, apakah hikmah penghapusan hukum? Padahal bacaannya tetap ada. Hal ini bisa dijawab dari 2 sisi. Yang pertama, Al-Quran, di samping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga ia dibaca karena ia adalah kalamullah, yang membacanya mendapat pahala. Maka ditetapkan tilawah karena hikmah ini, ditetapkan bacaan karena hikmah ini. Kedua, pada umumnya nasakh itu untuk meringankan. Nasakh itu untuk meringankan. Maka ditetapkanlah tilawah untuk mengingatkan akan nikmat dihapuskannya kesulitan suatu kewajiban. Ketiga, nasakh tilawah sedang hukumnya tetap. Tilawah maksudnya bacaan, sedang hukumnya tetap. Untuk jenis ini para ulama mengemukakan sejumlah contoh, di antaranya adalah ayat rajam. Ayat rajam yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Contoh yang lain ialah apabila diriwayatkan dalam Asy-Syahihain dari Anas tentang kisah orang-orang yang dibunuh di dekat sumur Ma'unah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunut untuk mendoakan, dan berkenaan dengan mereka turunlah wahyu yang kami baca sampai ia diangkat kembali, yaitu yang artinya, sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami. Maka ia ridho kepada kami dan kami pun ridho. Ayat ini kemudian dinasakh tilawahnya. Dinasakh bacaannya. Sementara itu sebagian ulama tidak mengakui nasakh semacam ini. Sebab kabarnya adalah kabar ahad, yaitu dugaan. Ibnu Al-Hasar menjelaskan bahwa nasakh itu sebenarnya dinukil secara jelas dari Rasulullah atau sahabat, seperti perkataan ayat ini menasak ayat ini. Nasakhnya jelas lebih lanjut. Terkadang disimpulkan ketika terdapat pertentangan yang pasti dengan pengetahuan sejarah untuk mengetahui mana ayat yang terdahulu, mana pula ayat yang datang kemudian. Di samping itu, nasakh tidak didasarkan pada pendapat kebanyakan mufassir, bahkan tidak pula pada ijtihad para mujtahid, tanpa ada keterangan yang benar dan tanpa ada pertentangan yang pasti. Sebab nasakh ini mengandung arti penghapusan dan penetapan sesuatu hukum yang telah tetap pada masa Nabi. Jadi yang menjadi pegangan dalam hal ini hanyalah nakli dan sejarah, bukan ra'yu dan ijtihad. Kemudian ia menjelaskan manusia dalam hal ini berada di antara 2 sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa kabar ahad yang diriwayatkan pada perawi yang adil tidak dapat diterima dalam hal nasakh, dan ada pula yang memudahkan persoalannya, sehingga mereka cukup dengan pendapat seorang mufassir atau mujtahid, dan yang benar ialah kebalikan dari kedua pendapat ini. Pendapat demikian dijawab yang mungkin akan dikatakan sesungguhnya ayat dan hukum yang ditunjukkan adalah 2 hal yang saling berkaitan.
sebab ayat merupakan dalil bagi hukum. Dengan demikian, jika ayat nasak, maka secara otomatis hukumnya pun dinasak pula. Jika tidak demikian, hal tersebut akan menimbulkan kekaburan. Pendapat demikian dijawab, keterkaitan antara ayat dengan hukum tersebut dapat diterima jika penetap syariat ini adalah Allah. Tidak menetapkan dalil atau penasahan tilawah, dan jika syar'i telah menetapkan dalil bahwa suatu bacaan telah dihapuskan, sedang hukumnya tetap berlaku, maka keterkaitan itu pun batil. Dan kekaburan pun akan sirna dengan dalil syar'i yang menunjukkan nasakh tilawah atau nasakh bacaan, sedang hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya, dibacakan kembali tentang hikmah nasakh, tadi sudah disinggung, nah dibacakan kembali, yaitu memelihara kemaslahatan hamba, perkembangan tasyri atau menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf, apakah mengikutinya atau tidak. Kemudian hikmahnya adalah menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya tadi contoh ayat. Contoh-contoh ayat. Contoh-contoh potongan ayat ya. Contoh-contoh ayat, contoh-contoh nasakh dan mansukh. As-Suyuti menyebutkan dalam At-Itqan terdapat 21 ayat yang dianggap wakil penghapusan. As-Suyuti berpendapat ada 21 ayat. Kemudian pendapat lain, Al-Nahas berpendapat jumlah ayat yang dimansukh berjumlah 100 ayat. Kemudian Al-Saukhani berpendapat ada 8 ayat. Seperti itu. Kemudian yang di sini yang kita ambil As-Suyuti sebagai contoh. Contohnya yang pertama itu firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 115 dengan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 150. Yang mana yang perlu kita ketahui firman Allah, kemudian firman Allah lagi yang ini dihapus. Ayat ini. Apa tujuannya? Untuk kemaslahatan umat. Entah itu yang ini jadi berat atau hukum yang baru ini jadi ringan, yaitu sebagai ujian ataupun sebagai ladang pahala bagi umat manusia, bagi umat Islam untuk mengamalkannya. Kita buka contoh-contoh nasakh, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 115. Ini mohon maaf, potongan ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dihapus dengan firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, bisa kita simak dari ayat tadi. Ada yang menyatakan benar bahwa yang pertama tidak dihapus karena ia berkaitan tentang sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Demikian halnya dalam keadaan takut dan terjepit, hukumnya tetap sebagaimana dalam Syahihain. Kedua, dalam sholat yang 5 waktu. Maka yang benar ia terhapus sebagaimana telah ditetapkan dalam sunnah dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Contoh ayat kedua. Firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya. Nah, dikatakan bahwa ia dihapus dengan ayat waris. Ini dihapus dengan ayat waris. Ada yang mengatakan dihapus dengan hadis. Karena sesungguhnya untuk setiap bagian itu haknya, maka tidak berlaku wasiat dalam hal waris. Selanjutnya firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Potongan ayat. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Dihapus dengan firman-Nya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari hadis Salamah bin Al-Aqwa, bahwasanya dia berkata, tatkala turun ayat, surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Dahulu orang yang tidak berpuasa menggantinya dengan cara membayar fidyah, kemudian turun ayat sesudahnya, lantas ia menghapusnya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia merupakan ayat hukum yang tidak dihapus. Al-Bukhari meriwayatkan dari Atta bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca wa 'alal ladzina yutiqunah fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Ibnu Abbas berkata, ayat ini tidak dihapus. Ayat ini diperuntukkan untuk laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa. Lantas keduanya memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Makna yutiqunah bukan berarti mampu atasnya, akan tetapi maknanya mereka menanggungnya dengan susah dan penuh beban. Sebagian mereka menjadikan pembicaraan dengan memaknai la dengan peniadaan maksudnya, yaitu bagi orang-orang yang tidak sanggup. La itu kan tidak. Selanjutnya firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 217. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan ini adalah dosa besar. Dihapus dengan firman-Nya surah At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah keumuman perintah berperang di selain bulan-bulan haram. Karena itu tidak ada naks ataupun penghapusan. Tidak ada penghapusan. Selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 240. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Kemudian dihapus dengan firman-Nya, surah Baqarah, ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri,
hendaklah mereka atau istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, ada yang mengatakan bahwa ayat yang pertama berbicara tentang hukum, karena ia kedudukannya dalam wasiat bagi istri bila ia tidak keluar dan tidak menikah. Adapun yang kedua, maka untuk menjelaskan tentang iddah, jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Selanjutnya ayat 284 surah Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu dengan firman-Nya. Menjadi surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 8, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya. Dihapus dengan ayat waris, dan ada yang menyatakan itulah yang benar, karena ia tidak terhapus dan hukumnya tetap sebagai anjuran. Contoh selainnya surah An-Nisa ayat 15-16, yang artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kuranglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika biarkanlah mereka. Nah, keduanya ini dihapus dengan ayat berupa cambukan bagi gadis dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 2 yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Untuk gadis dengan hukuman cambuk dan rajam, untuk yang telah menikah sebagaimana dalam As-Sunnah, bujang dengan bujang cambukan 100 kali dan diasingkan setahun. Janda dan duda atau orang yang telah menikah dicambuk 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim dari hadis Ubadah bin Samit. Contoh selanjutnya ada surah Al-Anfal ayat 65 yang artinya, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dihapus dengan firman-Nya. Mohon maaf, ini potongan ayat. Surah Al-Anfal ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan kamu dengan Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Selanjutnya, surah At-Taubah ayat 41, potongan ayat, yang di sana ada artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dihapus dengan firman-Nya, laisa 'alas su'afa wala 'alal mardo. Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah atau orang yang sakit. Kalau orang yang lemah atau orang yang sakit. Dan firman-Nya lagi, surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Nah, jadi ada yang mengatakan ia di antara bab pengkhususan, bukan penghapusan, tapi pengkhususan. Dan telah berlalu pembahasan dengan menyebut contoh-contoh yang lain. Demikian tadi termasuk contoh-contoh ayat yang
dinasik dan mansuhkan. Dan tentu saja ayat yang lainnya. Karena yang perlu kita ketahui, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 6.236 ayat, 114 surah, dan 77.845 kata. Tentu saja di dalamnya masih ada potongan ayat di surah-surah yang lain yang dimansuhkan atau dinasikan. Nah, seperti itu. Diulang lagi bahwa nasakh itu menghapuskan, kemudian mansukh itu adalah hukum yang dihapuskan. Jadi mereka berdua saling berhubungan, saling berkaitan. Saling berhubungan, saling berkaitan. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, nasakh dan mansukh ini sangat penting dipelajari, apalagi di studi Quran yang merupakan mata kuliah, salah satu mata kuliah favorit kita. Kenapa favorit? Karena ia merupakan syarat atau karcis kita menuju surga. Tentu saja, jadi belajar studi Quran itu penting, termasuk nasakh dan mansukh ini. Kemudian, ya, ada suatu kisah tentang mana ya? Baik, kisah ini akan kami ceritakan, sepenggal kisah ini akan kami ceritakan mungkin setelah pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz dan Ustazah, atau pertanyaan atau masukan atau tanggapan, agar diskusinya lebih ramai lagi. Nanti akan kami hadirkan sepenggal cerita tersebut. Terima kasih, demikian kami serahkan kepada moderator. Baik, Masya Allah, luar biasa untuk materi hari ini. Baik teman-teman yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan untuk sesi yang pertama, yaitu 3 pertanyaan. Silakan Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya. Oh, oke. Baik, Ustazah Erna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung ya untuk Ustazah Dini. Karena tadi ada nasakh dan mansuhnya, itu ketika umat menerima ini ya, kabar dengan dihilangkannya atau hukumnya dihapuskan, itu bagaimana saat itu ketika ada penghapusan hukum? Jadi kan karena ini kan nggak sekali 2 kali, beberapa ya, ibaratnya gini, loh kok jadi begitu, padahal sudah selama ini sudah kami lakukan. Tuh bagaimana reaksi umat ya. Terus yang kedua, ada 8 golongan penerima zakat fitrah. Itu kan diantaranya ada budak ya. Itu kan sudah dihapuskan juga budak itu. Tapi kenapa sampai saat ini itu 8 golongan penerima zakat itu masih juga disebutkan budak? Itu aja Mbak Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Erna. Ada lagi yang ingin bertanya, Ustaz dan Ustaz? Saya Bu, izin bertanya. Oh, baik, Ustadz Muhammad Tasbih, silahkan. Muhammad. Iya, mau bertanya, to the point aja. Penjelasan beliau membangkitkan gairah saya untuk bertanya walaupun sedang kurang enak badan. Tadi disebutkan bahwa ulama ini mengatakan nasikh wal mansukh cuma 21 ayat, ada yang mengatakan 100 ayat. Ada yang mengatakan beberapa perbedaan tentang nasikh wal mansukh, tentang jumlahnya, sehingga saya bertanya, sebenarnya penentuan nasikh dan mansukh ini siapa yang menentukan? Apa memang dari Allah? Mutawatir gitu, ini saya hapus, ini saya tidak, ini mansukhnya, ini nasikhnya gitu. Mungkin itu aja Bu ya, mufhum ya. Jadi ketentuan nasikh mansukh ini siapa sebenarnya? Allah yang menentukan bahwa sekian ayat yang mansukh dan nasikhnya ini, tapi kenapa ulama itu berbeda pendapat?
atau ini hasil daripada studi pada ahli Quran? Itu saja sih. Jazakumullah. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Ustazah Dini, bagaimana? Apakah ingin dijawab terlebih dahulu? Ya, mencoba menjawab Ustazah. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan tadi Ustazah Erna ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika umat Islam itu mendengar ada beberapa yang dihapuskan tadi, bagaimana reaksi mereka? Seperti itu ya Ustazah Erna ya, yang pertama. Iya, betul. Reaksi umat saat itu ya. Iya. Pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, untuk 8 golongan zakat fitrah itu kan termasuk ada duda, dan untuk saat ini kan duda tadi kata beliau sudah dihapuskan, tetapi tetap saja masih ada seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Begitu ya Ustazah Erna ya? Iya, masih ada budak kan di situ. Iya. Sementara sudah nggak ada lagi. Iya, betul. Silakan Ustazah Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah karena pertanyaannya semuanya kinclong dan glowing semua. Kemudian saking kinclong dan glowingnya, Dini tidak berani menjawab Ustadz Ustazah. Kenapa tidak berani menjawab? Karena memang masih minim informasi dan masih minim pengetahuan tentang nasik dan mansukh ini. Kemudian hanya mencoba menjawab menurut pandangan Dini saja, yang kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Ustazah yang lain. Kemudian spesial juga untuk menjawab pertanyaan ini dari Ustadz Muhyiddin. Mungkin nanti bisa membantu kami menjawab. Maksudnya beliau yang akan menjelaskan semua pertanyaan tadi. Yang pertama, yaitu tentang reaksi, bagaimana reaksi umat pada ketika dimansuhkan atau dinasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa yang menghapuskan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdasarkan firman-firmannya yang kita lihat sudah di Al-Quran itu, firman ini dihapus dengan ini, dihapus dengan ini. Kemudian yang sebagai penghapusnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya di sini, sebelum pertanyaan reaksi adalah bagaimana cara kita mengetahui penghapusannya? Apakah melalui ulama dan ijtihad dan lain sebagainya? Bagaimana seperti itu? Tadi merangkap pertanyaan dari Ustadz Muhammad Tasbih. Selanjutnya reaksi seperti yang kita ketahui bahwa manfaatnya, hikmahnya tadi kan untuk kemaslahatan para hamba. Kemudian untuk perkembangan hukum agama menuju kesempurnaan, bergantung dengan perkembangan dakwah dan keadaan manusia, karena keadaan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang beda. Contoh kecilnya juga seperti, contoh sederhana aja seperti bentuk badan. Mungkin pada zaman dahulu badan orang-orang tinggi, besar, kuat, sterek seperti itu. Berbeda dengan kita sekarang yang mungil-mungil. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang sulit kita lakukan. Tentu saja ada beberapa hal yang waktu itu umat-umat terdahulu enjoy melakukannya, tapi pada saat sekarang kita sulit atau sukar untuk melakukannya. Kemudian bagaimana reaksinya? Bagaimana reaksinya? Mungkin kami, itu saja pandangan dari kami Ustazah, jadi kami belum bisa menjawab sepenuhnya. Ya. Selanjutnya yang kedua tadi, yang pertama tentang reaksi, yang kedua tentang budak. Kenapa masih ada perbudakan padahal sekarang tidak ini, ibaratnya sudah tidak ada budak yang diperjualbelikan seperti dahulu. Sebenarnya Dini tidak berani berbicara ini Ustazah, cuma ini mohon maaf ini hanya pandangan Dini saja, tidak melalui ayat-ayat ya Ustazah ataupun dari sumber-sumber Dini tidak berani. Ini hanya pandangan Dini saja. Kalau dulu budak itu memang budak seperti barang yang diperjualbelikan,
Tapi kalau sekarang beda lagi. Kalau sekarang beda lagi. Bisa saja perbudakan itu tidak terlihat. Tidak terlihat secara tertulis, tapi dapat kita rasakan. Contohnya budak apa? Contohnya pembantu rumah tangga, mungkin pembantu pandangan dini ya Ustazah, misalnya pembantu rumah tangga yang mana beliau, tapi keadaan beliau yang kurang berkenan atau bagaimana gitu, dan menurut pandangan kita bisa beliau bisa gitu menerima sedekah atau menerima uang dari kita, beliau pantas menurut kita seperti itu. Contohnya. Jadi terdapat perbedaan budak dari zaman dulu sampai sekarang. Seperti itu. Contoh kecil lain di ini ya Ustazah, di masa remaja misalnya. Kalau zaman dulu orang di pernikahan ya Ustazah. Kalau zaman dulu di hubungan suami istri ya Ustazah. Hubungan suami istri. Maksudnya antara lawan jenis laki-laki dengan perempuan. Kalau memang cinta, ini kata nenek saya ya Ustazah, kalau zaman dulu kalau memang cinta diperjuangkan, dihalalkan secepatnya. Nah, terus tapi kalau beda di zaman sekarang, ini kesimpulan pribadi saja. Kalau zaman sekarang kok malah pacaran dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya masuk budaya barat. Seperti yang sebelumnya tadi kita singgung di mata kuliah SPI. Nah, ada pengaruh baratnya. Kenapa kok pacaran gitu? Makanya ada namanya budak cinta. Kata-kata yang lagi viral. Memang ini lucu, budak cinta, kita memandangnya hanya apa sih? Kok ada kata-kata budak cinta? Tapi coba kita analisis di dalam. Kenapa ada budak cinta? Ya memang budak cinta. Anda mau menjadi budaknya, gitu kan? Padahal kalian belum sah, belum tentu kalian berjodoh. Coba kalau memang yakin, halalkan. Jadi tidak ada budak atau apa, tidak ada, karena sah cinta di dalam cinta yang sah. Nah, kenapa dia bilang bucin, budak cinta? Ya karena pacaran, tapi mau aja disuruh ini, disuruh itu, rugi. Karena masih pacaran, rugi. Pasti rugi. Entah itu cowoknya atau ceweknya. Sedangkan kalau sudah sah di Islam, mungkin tidak enak untuk mengatakan budak cinta, suami budak cinta ke istri. Mungkin tidak enak. Karena apa? Karena di sana sudah ada kata sah di dalam agama. Nah, itu pandangan dari dini Ustazah. Mungkin selebihnya bisa di-up atau di-fullkan jawaban yang lebih baik lagi dari Ustadz. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Ustazah Dini. Kemudian Bagaimana Ustazah Erna? Jadi saya pengen ketawa dari enggak, maksud saya tadi tuh gini, kan sudah dihapus, kenapa masih juga dipakai itu loh, kosakata itu masih dalam, kenapa enggak 7 golongan aja gitu. Nah, itu aja sih. Itu. Ya saja. Tadi kan pandangan dini seperti itu karena saja misalnya budak. Kalau dulu itu budak itu secara tertulis, kalau sekarang tanpa kita sadari, budak itu banyak macamnya. Budak itu banyak macamnya, makanya mungkin tersebut tidak dihapus sampai sekarang karena Allah kan Maha mengetahui Ustazah. Allah Maha mengetahui bagaimana periode-periode manusianya ini ke depannya. Entah ada bucin, ada ini, Allah tuh Maha mengetahui, makanya tidak dihapusnya gitu menurut pandangan dini saja. Baik. Terima kasih Ustazah. Bagaimana Ustazah dan Ustazah yang lainnya? Siapa tahu ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Saya persilakan. Izin Mbak Dita. Oh iya, nggih. Monggo Ustaz. Masalah yang tadi sebenarnya pernah kami tanyakan juga. Kenapa sih ayat-ayat yang masuk itu masih ada aja di Quran? Bikin capek-capek para penghafal aja gitu. Nambahin kosakata. Itu kan. Terus kalau sudah dihapuskan hukumnya, kenapa mesti masih ada di Quran? Ngapain kita bahas gitu kan, termasuk
seorang budak itu masih tercantum salah satu orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jawabannya yang kami dapat seperti ini, itu sengaja tidak dihapus karena manakala nanti perjalanan kehidupan manusia ini terjadi peperangan lagi, maka kemungkinan besar akan terjadi perbudakan lagi. Yang mana yang makna budak di sini bukan makna budak secara maknawi saja, tapi budak hakiki. Kalau yang terhormat Mbak Dini tadi jelaskan seperti budak cinta, budak-budak yang lain, itu saya kira makna budak secara maknawi saja. Bukan budak makna hakiki yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu seseorang yang apabila sudah menjadi budak, maka dia bisa diperlakukan apa saja layaknya barang. Mau dijual, mau disiksa, mau dipakai kalau perempuan untuk laki-laki. Ya mau disetubuhi lah istilahnya. Maka banyak orang Arab juga di dalam menganggap bahwa pembantu itu adalah seperti budak. Oh, makanya sering kali terjadi pelecehan seksual terhadap TKW-TKW yang ada di negara Arab sana karena mereka menganggap bahwa mereka itu layaknya seperti budak. Tapi tidak, sebenarnya Mbak. Mereka itu seorang pekerja, layaknya manusia merdeka, tidak seperti budak. Tapi kadang mereka memperlakukan seperti itu. Nah, mereka itu pada hakikatnya, makna secara hakikat, bukanlah seorang budak yang ada pada zaman dahulu. Nah, jika nanti kalau saya pernah baca tentang hadis-hadis yang tentang mau terjadi kiamat, itu akan terjadi peperangan besar antara muslim dengan orang kafir, sampai pohon gharqad itu bisa berbicara dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, di situ terjadi peperangan yang sangat luar biasa, kemungkinan besar akan terjadi perbudakan lagi. Jika terjadi sebuah perbudakan pada zaman yang akan datang, maka hukum yang tadinya mansuh itu dikembalikan pemakaiannya karena terjadi lagi itu. Maka salah satu hikmah kenapa hukum-hukum yang mansuh yang dihapuskan hukumnya bahkan langsung oleh Rasulullah dihapuskan, salah satunya perbudakan, tapi tidak dihapuskan dari kata ayatnya di Quran, itu salah satu hikmahnya itu. Manakala perjalanan kehidupan kita ke depan terjadi lagi perbudakan atau semacam yang semacam itu hukumnya, maka hukum itu akan dikembalikan seperti semula. Maka budak-budak yang akan datang itu menjadi tawanan perang, diperbudakkan, diperjualbelikan. Manakala mereka berstatus muslim, mukmin, maka mereka berhak untuk mendapatkan sedekah atau zakat yang masuk 8 golongan itu. Kalau sekarang aman tentram, saya kira tidak diberlakukan. Tapi ketika nanti kan peperangan kan di mana-mana ini, kemungkinan besar deh akan terjadi, dan sebelum terjadi kiamat itu akan terjadi perang besar. Mungkin itu saja dari saya. Moga dimaafkan apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih Ustadz Muhammad Tasbih atas masukan yang telah diberikan. Bagaimana Ustazah Erna? Tadi sudah dibantu oleh Ustadz Muhammad Tasbih. Ya, alhamdulillah. Jadi sedih dengarnya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Ustadz Muhammad Tasbih, Mbak Dini, itu sebenarnya siapa yang menentukan? Tadi kan ada beberapa ulama yang mengatakan, contohnya tadi ada 21 ayat, kemudian ada berapa ayat, dan lain sebagainya. Bermacam-macam ulama yang menentukan. Nah, tadi pertanyaannya Ustadz Muhammad Tasbih, sebenarnya siapa yang menentukan? Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Dita, dan kembali ke pertanyaan beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada beliau atas masukan kemudian pencerahannya mengenai pertanyaan dari Ustazah Erna tadi. Kemudian kembali ke pertanyaan beliau sendiri, yaitu yang sudah dipaparkan oleh moderator tadi. Kemudian Ustaz, sebenarnya pertanyaan dari Ustadz ini merupakan pertanyaan dari hati dan jiwa Dini juga gitu. Karena sampai sekarang
Nah, Dini belum bisa mengatakan bahwa demikian begitu. Ini pertanyaan dari dalam hati kami juga begitu, Ustadz. Namun kalau kita lihat di literatur ini ada mengatakan sang penghapus mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sang penghapus mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala atas nasak dan mansuk ini. Kemudian tadi kenapa ada 21 ayat, ada 100 ayat dan lain sebagainya. Mungkin yang melatar belakangi itu berdasarkan ijtihad atau berdasarkan ini dari para ulama, Ustadz, begitu. Tapi Dini tidak menginikan, Ustadz, ya, karena Dini tidak tahu, Ustadz, kan jelasannya begitu. Cuma informasi dari literatur, sang penghapus mutlak itu Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang mengenai ada 21 ayat, 200 ayat kok bisa beda-beda. Nah, itu belum kami bisa memberikan jawaban yang pasti begitu, Ustadz, tentang hal itu. Mungkin Ustadz-Ustadz yang lain bisa menambahkan masukan atau tanggapan mengenai hal ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Dini. Bagaimana Ustadz Muammar atau dari teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan? Siapa tahu dari Ustadz dan Ustadzah? Mungkin saya Ustadzah. Oke, silakan. Monggo Ustadz. Amin. Baik. Sebenarnya sudah panjang juga ya dijelaskan oleh Ustadzah ini. Jadi saya akan coba memberi alasan lah para ulama yang menyatakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada mansuh. Ya, mansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Jadi ayat 106 itu surat Al-Baqarah bukan ditujukan kepada ayat-ayat Al-Quran atau hukum-hukum yang tersebut di dalamnya, tetapi ditujukan kepada ayat-ayat atau hukum-hukum yang telah diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang pada masa sebelum Al-Quran diturunkan, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu sebagai pengganti, penukar, dan menghapus ayat-ayat hukum atau keterangan yang terdahulu yang diturunkan kepada Nabi, antara lain Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Dan keadaan Al-Quran lebih sempurna dan ada pula yang serupa, semisal dengan yang terdahulu. Berarti kalau dari saya itu Allah yang menghapus atau yang mengganti itu. Kalau dari saya yang literasi yang saya terima gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran ada beberapa ayat dan nasih dan mansuh, berarti ada ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu yang berubah. Dan ada yang satu lebih baik dari ayat yang lain. Padahal Al-Quran itu semua baik. Yang diturunkan itu. Terus ada juga ulama yang berpendapat bahwa dalam Al-Quran tidak ada nasih atau mansuh. Ada ulama. Seperti Abu Muslim Al-Asfahani, Abu Muslim Al-Asfahani. Karena cinta ini saya jadi bucin nih. Syekh Muhammad Abdu, ya, Syekh Muhammad Abdu dan Dr. Taufik Asidki. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Karena nasih dan mansuh itu tadi. Kalau menurut saya dari pemahaman saya yang menghapuskan yang mengganti itu Allah dalam Al-Quran itu. Dan artinya Al-Quran itu sudah baik gitu. Itu mungkin jawaban
dari saya. Tambahan lah, tambah sedikit kalau ada caranya mungkin nanti bisa dibetulkan oleh Dr. Muhyiddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amin atas bantuannya untuk menjawab. Bagaimana Ustadz Muhammad Tasbih? Sebenarnya sih Mbak, ini masih kalau manansakh min ayatin itu kan memang fa'ilnya itu pelakunya adalah Allah. Itu kita sepakat. Tapi perbedaan yang muncul, ada yang mengatakan nasikh wal mansuh 21, ada yang mengatakan nasikh wal mansuh itu 100, berarti ayat yang nasikh dan mansuhnya itu kesepakatan ulama atau hasil ijtihad para ulama. Kalau misalnya Allah yang mengatakan ini ayat saya nasikh, ini adalah nasikhnya, ini mansuhnya, ini ayat nasikh dan ini mansuhnya diterangkan langsung sama Allah, kan secara otomatis tidak ada perbedaan pendapat. Seperti misalnya surah Al-Baqarah ayatnya sekian, itu tidak ada perbedaan pendapat. Surah Al-Fatihah itu ayat terakhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sedikit sekali yang berbeda pendapat di situ, kan itu langsung mutawatir dari Allah. Nah, jumlah nasikh wal mansukh ini kok ada perbedaan? Itu sumbernya dari mana? Gitu. Jadi kalau tadi memang Allah yang menentukan failnya Allah, tapi kok ada beberapa perbedaan gitu. Itu aja sih yang dibingungkan. Sama yang tadi yang terungkap di dalam hatinya Mbak Dini itu. Kami ini satu hati. Baik Ustadz, mungkin Ustadz Darmawan Daud mau menambahkan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja menambahkan dari jawaban dari Ustadz Amin ya. Pertanyaan dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Tasbih, di mana bagaimana cara menentukan atau siapa yang menentukan jumlah nas dan mansuhnya itu ya. Sebenarnya jawabannya ada di slide 7 kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Di slide 7 atau slide 8 punya Ustadzah Dini tadi, di mana di situ dikatakan syubhat dalam menentukan nas dan mansuh mempunyai contoh cukup banyak. Namun sikap para ulama dalam hal ini berbeda-beda. Ada yang berlebih-lebihan sehingga memasukkan keadaan kelompok nas, padahal yang sebenarnya tidak termasuk di dalamnya. Dan yang kedua, ada yang berhati-hati dengan mendasarkan masalah nas. Ini hanya ada pada penukilan yang sahih semata. Kalau diambil kesimpulan, ini hasil dari ijtihad para ulama dalam menentukan nas dan mansuhnya. Ada yang berhati-hati dengan kehati-hatiannya, akhirnya dia menentukan hanya sedikit. Contohnya tadi dari Imam Syafi'i hanya mendapatkan 21 ayat saja. Adapun yang lebih mungkin yang sampai 100, dia melihat yang pertama. Ada yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan mungkin memasukkan seluruhnya. Dan terjadilah nas mansuh yang banyak di situ. Artinya jawabannya yang mungkin yang menentukan tadi adalah yang hasil jumlah banyaknya perbedaan dari ulama itu adalah karena hasil ijtihad para ulama yang menentukan dari ijtihad mereka. Akhirnya terdapatlah atau ditentukanlah jumlah-jumlah nas mansuh, ada yang sedikit, ada yang banyak. Mungkin seperti itu jawaban dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, Ustadz Darmawan Daud, terima kasih atas bantuannya sudah membantu kami untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Muhammad Tasbih. Mungkin nanti kalau semisalnya Ustadz Muhammad Tasbih masih belum ini, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada dosen kita yaitu Bapak Muhyiddin. Semoga nanti beliau bisa membantu kita untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya untuk sesi kedua, pertanyaan jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, saya buka 2 pertanyaan. Jika tidak, saya akan serahkan kepada dosen kita. Silakan Ustadz dan Ustadzah. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin Ustazah, pengen tanya. Oh, oke, baik. Silahkan Ustadz Muhammad Saifuddin. Iya.
Mungkin langsung aja Ustazah Dita Anggraini dan pemakalah kita Ustazah Hardini. Saya ingin menanyakan mungkin sedikit saja tentang materi yang sudah beliau sampaikan pada perkuliahan kita hari ini berkaitan dengan nasakh atau nasikh dan mansukhnya di dalam Al-Quran. Yang seperti kita pelajari pada mata kuliah lain ya, misalnya di mata kuliah hadis. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menentukan ayat ini dinasahkan, ayat ini mansukh pergantiannya dengan seperti ini. Jadi ulama-ulama itu pastinya akan menggunakan metode yang bisa mempaskan atau biar lebih tepat gunanya gitu, Ustazah. Karena kalau misalnya kita analogikan secara ini ya, secara langsung itu Al-Qur'an ini dan ayat ini sifatnya itu terlalu luas. Ya, jadi terlalu mengglobal lah. Nah, jadi apakah ada di dalam menentukan nasikh dan mansukh ini ada metode yang digunakan dan ada semacam penentuan yang berbentuk tematik seperti itu, Ustazah. Jadi biar umat ini yang mungkin tidak semua umat Islam tahu tentang ilmu Al-Qur'an dan mengaplikasikan ayat dalam Al-Qur'an. Jadi kita yang awam pun bisa mengetahui, oh ini untuk digunakan untuk masalah ini nih, ini untuk digunakan saat ibadah ini saja. Ada nggak ditentukan dalam bentuk tematik? Dan itu tadi metode yang digunakan untuk nasikh dan mansukh ayat di dalam Al-Quran ini, ada nggak metodenya untuk memahami ayat Al-Quran itu? Mungkin itu aja Ustazah Dita dan Ustazah Hardini, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Saifuddin. Silahkan Ustazah Dini dijawab pertanyaan dari Ustadz Muhammad Saifuddin bagi metode dan tematik. Baik, pertanyaan yang sangat glowing juga dari beliau, yang mana pertanyaan ini adalah berkembangnya dari pertanyaan dari Ibu Erna tadi, kemudian pertanyaan dari Ustadz Muammar. Jadi berkembang meluas pertanyaan Ustadz Muammar ke pertanyaan Ustadz Saib seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ingin kami ungkapkan adalah pertanyaan dari Ustadz Muammar tadi, hanya sedikit kita hanya sedikit kami beri pandangan, artinya belum pasti seperti itu, tapi walaupun tadi ada masukan atau tanggapan dari Ustadz Aminuddin, kemudian dari Ustadz Daud dan lainnya, ya, tapi tetap saja belum pasti. Artinya kita penasaran nih bagaimana jawaban pastinya. Nah, yang nanti pastinya mungkin yang akan dijabarkan oleh atau yang akan diberitahu oleh Ustadz Muhyiddin. Juga pertanyaan Ustadz Saib ini di metode atau tematiknya, yang mana memang di studi hadis pun atau di pembelajaran hadis masih nasak dan mansukh ini. Kita singgung kembali juga bahwa syarat-syarat, terdapat syarat-syarat bagaimana penghapusan tadi. Kita ulas kembali, Ustadz, yaitu hukum yang dihapus itu harus syar'i. Kemudian dalil yang menghapus hukum merupakan kitab syar'i yang turun belakangan setelah pesan yang dihapus atau hukumnya. Kemudian pesan yang diangkat hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Jika tidak terikat, maka hukum tersebut berhenti sebatas waktu dan ini tidak dihitung sebagai nas. Nah, ada contoh menurut Maki, Sepolomi menyebut apa yang ada dari pesan dengan mengesankan waktu dan tujuannya seperti firman-Nya dalam ayat 109, yaitu maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberi perintahnya.
maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Pesan ini muhkam yang tidak dihapus karena ia ditunda dengan tempo waktu, dan yang ditunda tempo waktunya tidak ada penghapusan di dalamnya. Nah, di sini sudah dipaparkan bagaimana syarat-syarat naqs tersebut. Nah, kembali lagi, kenapa ada syarat-syarat seperti ini? Pasti ada metode dan tematiknya. Nah, untuk itu kami belum bisa menjawab, Ustadz. Nanti pertanyaan Ustadz ini pastinya satu kronologi atau satu rentetan dengan pertanyaannya Ustadz Muammar. Nanti saling bersinggungan seperti itu, Ustadz. Mungkin dari kami belum bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih Ustazah Dini. Mungkin pertanyaan dari Ustadz Muhammad Saifuddin nanti bisa dibantu menjawab oleh dosen kita, yaitu Ustadz Muhyiddin. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 5:20, langsung saja moderator mohon izin. Oh iya, silahkan. Nah, tadi seperti janji dari kami yaitu mengisahkan sepenggal cerita. Ya, oleh sebab itu inilah ceritanya. Telah diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu melewati seorang hakim. Beliau melewati seorang hakim. Seraya berkata, tahukah engkau tentang nasikh dan mansuh? Menjawab, tidak. Ali berkata, celaka engkau dan engkau akan membuat orang lain celaka. Dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata mengenai firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 269, barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, tanggapannya adalah, maksudnya adalah yang menghapus dan yang dihapus, hukum-hukum yang jelas dan yang samar, yang di depan dan yang di belakang, yang haram dan yang halal. Seperti itu. Jadi mungkin maksud dari sepenggal cerita ini, mungkin Ustadz dan Ustazah bisa menganalisis sendiri maksudnya seperti apa. Nah, begitu sepenggal ceritanya. Kemudian sebelum kami akhiri, kami dan juga moderator tercinta kami, maka kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk diskusi sore ini, karena yang mana diskusi ini sore mungkin ngantuk gitu ya Ustadz Ustazah, mungkin ngantuk karena tadi sholat Jumat dan lain sebagainya, juga tadi sebelum ini ada presentasi. Oleh sebab itu kami sangat bahagia, juga terima kasih kepada moderator karena diskusi ini berjalan cukup antusias seperti itu, karena dari pihak ini dan pihak ini semuanya antusias dengan pertanyaannya, kemudian dengan masukannya, dengan tanggapannya. Jadi kalau berdasarkan filsafat itu, manusia itu paham ini lupa namanya, yaitu ideologinya, yaitu berpikir. Berarti apabila suatu diskusi ada yang menanggapi, ada yang masukan, berarti hidup. Duduk di depan layar ini berarti hidup pikirannya, gitu. Berarti diskusi ini memang sebuah fitrah bahwa manusia itu berpikir. Ada masalah, berpikir, dikasih masukan, dikasih tanggapan seperti itu, dan kesimpulannya dari pemateri adalah terima kasih banyak atas antusias dari Ustadz dan Ustazah pada sore hari ini. Meskipun ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, kami mohon maaf, dan kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Dini sudah memberikan materi pada hari ini yang cukup luar biasa. Oke, baiklah, langsung saja kita serahkan pada sore ini dengan dilanjutkan oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Haji Mahyudin SAG MTHI. Pada beliau, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah mendengarkan diskusi tadi tentang
nasih pemansuh. Saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas, beberapa pertanyaan dan jawaban sudah dijawab dengan baik. Saya hanya menambahkan, mungkin menambah ya, bukan ya, menambah wawasan saja ya. Itu yang pertama tadi menyangkut masalah gimana kondisi masyarakat ya, kondisi masyarakat ketika ada ayat yang nasi dan ada ayat yang mansuh. Saya kira dalam masyarakat itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja ya, biasa-biasa, tidak terlalu bukanlah suatu hal yang luar biasa ketika ada boleh dan ketika ada tidak boleh. Saya kira itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Termasuk dalamnya adalah ini adalah umpamanya nasi wa mansuh. Mungkin Nabi SAW ketika suatu saat melarang, pada suatu ketika dia membolehkan, ya ketika hal ini umpamanya begini, pada waktu yang lain begitu. Saya kira kalau kita melihat cara peribadatan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis ya, saya kira adalah suatu hal yang biasa ya dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat pada waktu itu ya, masyarakat pada waktu itu. Dan tentu juga itu adalah suatu hal yang sangat kondisional ya. Kondisional, contoh yang makanya itu Al-Quran itu harus kita baca secara keseluruhan. Al-Quran itu bukan sepotong-sepotong, tapi Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita memahami Al-Quran sepotong-sepotong, maka tatbiknya nanti, penerapannya juga bisa kita salah kaprah ya. Bisa kita salah penerapan. Contoh saja dalam Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara ya. Jangan melakukan salat dalam keadaan mabuk. Ya, jangan melakukan salat dalam keadaan mabuk. Kalau kita balik pemahaman dalam usul fikih kan ada disebut dengan mafhum mukhalafah. Artinya boleh saja kita salat, boleh saja kita mabuk kalau tidak salat. Saya kira itu pemahaman terbalik ya. Jadi ada ayat jangan melakukan salat dalam keadaan mabuk, artinya boleh saja kita mabuk kalau tidak salat. Nah, itu pemahaman terbalik ya dari ayat itu. Saya kira dalam usul fikih ya, yang pernah belajar usul fikih, saya kira biasa muncul hal-hal yang semacam itu. Makanya itu Al-Quran kita harus pelajari secara keseluruhan ya. Jangan kita pahami secara sepotong-sepotong. Karena kita pahami sepotong-sepotong, maka penerapannya pun juga tidak sempurna. Jadi kembali kepada masyarakat ya, saya kira adalah suatu hal yang biasa ya, biasa. Ada larangan, ketika ada larangan dibolehkan. Ya. Hari ini dibolehkan, besok dilarang, saya kira adalah suatu hal yang biasa. Yang kedua, masalah budak ini ya. Kalau sudah pulang baru saya kirim. Ya Ustadz, sebentar Ustadz. Ustadz Muhammad Kausar, mohon maaf bisa ditutup suaranya. Ustadz Muhammad Kausar. Ya, saya kira yang kedua tadi masalah budaya, kenapa masih ada dalam Al-Quran? Ya, padahal perbudakan sudah tidak ada, bahkan Nabi sendiri itu menghapuskan yang disebut dengan perbudakan. Al-Quran ini, ya kalau pada sekarang mungkin dalam tanda petik tidak ada ya. Tapi saya dengar ya di
perbedaan pandangan budak di Indonesia, kadang juga berbeda pandangan budak di Arab Saudi ya. Ya, Arab Saudi. Kalau budak di Indonesia saya kira sudah tidak ada lagi. Tapi pandangan yang saya dengar ya, apa betul atau tidak, kalau di Arab Saudi sudah pembantu maka masih dianggap sebagai budak ya. Sehingga ini beberapa pandangan orang Arab ya, gitu. Walaupun sebenarnya mungkin tidak begitu juga secara keseluruhan. Sehingga dia rela, dia saja seenaknya memperlakukan pembantu itu ya sama halnya dengan budak-budak pada masa lalu. Begitu juga Al-Quran ini ya, tidak menutup kemungkinan pada masa akan datang itu ya, tidak menutup kemungkinan pada masa akan datang itu budak-budak lagi muncul. Ya, budak lagi muncul sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Budak itu kan adalah manusia atau orang orang yang menjadi sandera ya, terjadinya perangan antara muslim dan muslim non muslim, muslim dan non muslim itu, dan ada yang disandra, itulah yang disandra itulah yang disebut dengan budak ya. Nah, tidak menutup kemungkinan pada masa-masa akan datang ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tidak ya, bukan hal yang mustahil dalam kehidupan sekarang itu terjadi kembali lagi ya. Kembali lagi terjadi hal yang semacam itu. Nah, makanya ya ini hanya pemahaman kita ya, tapi Allah kan lebih tahu tentang persoalan ini. Kita hanya punya interpretasi bahwa budak itu ya tidak menutup kemungkinan masih ada pada masa-masa yang akan datang ya. Pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya nasi mansu terjadi ya. Saya kira itu ya. Tadi sudah jelaskan pemateri bahwa nasi mansu mutlak itu adalah Allah. Tetapi berapa nasi mansu ya, ini perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat berarti di situ ada ijtihad ya. Kalau Allah sendiri yang nasi mansu, jadi Allah hanya memaparkan ya, Allah hanya memaparkan, yang menghitungnya tentu manusia ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Mungkin karena terjadinya perbedaan pandangan terhadap nasi mansu. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh pemakala, tadi juga disampaikan oleh Ustaz Darmawan ya, ada dalam tulisan itu ada yang nasi mansu itu secara berlebih-lebihan. Mungkin yang berlebih-lebihan inilah yang paling banyak ya, nasi mansu. Ada yang mungkin sangat hati-hati terhadap, bahkan mungkin tadi disampaikan oleh Amin ya, bahwa ya dianggaplah tidak ada nasi mansu ya. Ada yang kan ada ulama juga yang mengatakan itu tidak ada nasi mansu. Manansakh min ayatin aw nunsiha itu adalah memansu hukum-hukum yang telah lalu. Ya, tetapi Al-Quran sendiri juga kan dalam berbagai ayat menjelaskan bahwa ada nasi mansu. Ya, cuma pandangan kita tentang nasi mansu, pandangan ulama ya, bukan pandangan kita karena kita tidak berpandangan itu ya. Pandangan ulama tentang nasi mansu, mungkin disitulah terjadi perbedaan pendapat. Kan tadi disampaikan bahwa ada as-sunnah bis Al-Quran bil Quran kan, ada Al-Quran bis sunnah. Nah, sunnah inilah yang jadi masalah. Ada yang mengatakan mutawatir, mungkin yang paling sedikit ini. Kalau mengatakan hadis syahadah, mungkin inilah yang banyak ya. Bisa saja terjadi hal yang demikian itu. Jadi mungkin ini adalah ijtihadi ya, ijtihadi. Karena terjadinya perbedaan pandangan di kalangan ulama, pasti di situ adalah ijtihad. Ketika terjadi kesamaan persepsi, nah, mungkin di situ tidak ada lapangan ijtihad. Tapi ketika terjadi perbedaan pandangan, nah disinilah mungkin ya bukan lagi mungkin terjadi perbedaan pandangan antara satu ulama dengan ulama yang lain.
Dan memang kalau kita baca-baca Al-Quran ya, saya kira at-tadrij itu ya, pentahapan-pentahapan itu ya. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pentahapan tentang khamar ya. Khamar itu kan berapa kali ya? 4 kali ya. Pada awalnya tidak haram. Kedua muncul lagi bahwa itu ada manfaatnya ya. Ismuhuma akbaru min nafima ya, di dalamnya ada manfaat tetapi dosanya. Kemudian Allah lagi memberikan keputusan terakhir bahwa itu adalah haram. Nah, ini kan at-tadrij ya, at-tadrijil fil hukmi. Nah, bagaimana kita sekarang bukan lagi at-tadrij bil hukmi tapi at-tadrij fit tatbiq ya. At-tadrij pentahapan dalam pelaksanaan ya, pelaksanaan. Jadi kalau pada masa Rasulullah SAW itu kan at-tadriju fil hukmi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pentahapan pada awalnya boleh salat dalam keadaan mabuk umpamanya. Tapi setelah itu minuman tidak boleh lagi, itu kan tadrij namanya. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu suka minuman keras. Kalau dilarang langsung maka bisa berbahaya, maka boleh saja ya, yang penting jangan mabuk ketika sholat. Itu kan namanya pentahapan-pentahapan. Pentahapan hukum. Nah, bisa saja nasih mansuh ini adalah pentahapan ya, bisa saja. Karena tadi saya katakan ya, ada ayat tadi la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk, kan tidak boleh lagi. Apakah ini diterapkan sekarang? Ayat ini kan sudah tidak berlaku lagi. Kalau itu mau diterapkan, maka bolehlah saja kita mabuk-mabukan kalau kita tidak salat. Tapi ternyata ada ayat lain. Ayat ini, teks ayat ini masih ada. Teks ayat ini masih ada. Tapi ya tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada ayat setelah itu, ya. Ada ayat setelah itu. Saya masih ingat ini budak ini ya. Saya kira jangan, budak itu bukan budak. Jangan sampai kita berikan zakat orang yang kena budak cinta, saya kira enggak masuk situ ya. Budak budak yang dimaksud ini adalah, atau kan ada budak apa namanya, budak hamba jabatan, saya kira enggak masuk di situ ya. Selanjutnya metode memahami nasi mansuh, saya kira ini penting barangkali supaya kita tidak terlalu mudah mengatakan, oh ya ayat ini tidak berlaku, ayat ini tidak berlaku. Yang pertama mungkin ya kita harus pahami Al-Quran secara keseluruhan ya. Kita pahami Al-Quran secara keseluruhan. Nah, selanjutnya tadi saya kira sudah dijelaskan ya. Yang paling penting juga adalah Al-Makki wal Madani ya. Al-Makki wal Madani. Nasi mansuh itu, nasi itu tidak mungkin nasi kalau ayatnya adalah ayat Makki. Yang pasti nasi itu adalah ayat yang turun di belakang. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa kan ada yang disebut dengan tertibus suwar bitibari nuzulil Quran ya. Tertibnya surah berdasarkan turunnya Al-Quran. Inilah yang harus dipahami oleh orang yang mau yang memahami nasi mansuh. Ya, tertibus suwar bukan tertibus suwar bi'tibari mushafil Quran, bukan. Kita tidak masuk di situ ya. Tapi yang kita harus kita harus kaji adalah tertibus suwar bi'tibari nuzulil Quran. Tertibnya surah berdasarkan turunnya Al-Quran, itu yang harus dipahami. Tentu juga kalau kita masih menerima bahwa sunnah itu atau hadis bisa menasah Al-Quran, ya tentu yang harus kita pahami adalah hadis. Apakah ini masuk dalam kategori hadis mutawatir atau masuk dalam kategori hadis ahad? Kajian-kajian itu saya kira sangat penting ya. Jangan sampai
Kalau hadis ahadnya diterima, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, nah inilah yang harus kita bedakan. Bagaimana? Apakah hadis yang kita jadikan sebagai pedoman dalam menasah itu adalah hadis ahad atau hadis mutawatir? Kalau hanya hadis mutawatir, tentunya hadis ahad itu tidak kita tolak tentu. Karena saya kira tatbiknya itu penerapannya saya kira beda ya antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Karena hadis hadis mutawatir itu dianggap sebagai qat'i ya. Qat'i. Sedangkan ahad itu adalah zanni, boleh saja ditolak ya. Kalau mutawatir itu ya itulah yang harus kita terima dengan 100%. Saya kira itu untuk jawaban-jawaban yang saya hanya menambahkan sedikit ya. Memang terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama seperti tadi yang dikemukakan ya. Kalau ada nasi mansuh itu berarti bahwa Al-Quran itu tidak berlaku. Tetapi ternyata Al-Quran juga memberikan dalil-dalil tentang nasi wa mansuh ya. Nasi wa mansuh. Kalau ya sudah jelas ya bahwa ada nasi mansuh ya. Nah, gimana kira-kira pandangan ulama yang tidak mengatakan nasi mansuh? Tidak ada nasi mansuh itu kan pemanya dia hanya mengatakan itu kondisi pada waktu itu ya. Bukan berarti menghapus, tetap ada pada waktu itu, tapi sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Seperti tadi Wali wajhaka syatral masjidil haram itu ya. Itu kan saya kira banyak tadi disampaikan oleh pemakalah, banyak ayat-ayat yang mungkin dalam tanda petik apakah kita terima sebagai nasi mansuh ataukah hanya kita mengatakan bahwa itu kondisi. Sama halnya tadi ada hadis ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil, saya kira hadis itu ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Pada waktu itu boleh, sekarang tidak boleh. Nah, ayat itu hadis itu tak berlaku pada masa itu, tidak boleh, tapi pada masa sekarang dibolehkan. Nah, saya kira inilah pandangan-pandangan antara ulama kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian saya kira dalam berbagai referensi yang ada ya. Kalau dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran itu dikatakan bahwa la khilafa fi jawazi nasil kitabil kitab. Itu kitab dengan kitab jelas itu tidak ada lagi perbedaan ya. Cuma yang jadi perbedaan itu adalah Al-Kitabis Sunnah. Sunnah itu apakah sunnah Sunnah itu pun sunnah mutawatir atau sunnah ahad ya. Kemudian dalam surah Al-Quran yang masuk dalam kategori nasah dan surah Al-Quran yang tidak masuk dalam kategori nasah itu juga telah dijelaskan dalam berbagai kitab ya. Ijtama fihin nasi wal mansu ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada sekitar 31 surah. Di dalamnya ada nasih wa mansuh ya. Kemudian dalam referensi juga ya, manusikha tilawatahu tapi wa baqiya hukmuhu. Tilawahnya sudah hilang tetapi hukumnya masih ada ya. Ada juga nusiha hukmuhu wa baqiya tilawatuhu. Hukumnya tetap hukumnya sudah hilang tetapi tilawahnya masih ada. Seperti ayat walladzina yatawaffawna minkum yawazaruna azwaja ya. Dan seterusnya. Ya, ada juga ya, saya kira untuk mengkaji lebih mendalam ya tentu kita bisa baca kitab-kitab yang mutawalat ya, kitab-kitab yang panjang dan memang nasi wa mansu ini sudah banyak ditulis oleh para pakar-pakar Al-Quran.
Cuma tadi saya lihat ada di sini faedah ya. Manansah min ayatin. Ini perlu juga dikaji kata-kata ayat ya. Manansah min ayatin. Di sini dikatakan walam yakul minal Quran. Jadi tidak mengatakan manansah minal Quran. Nah, ini disinilah terjadi perbedaan pendapat ya. Ayat itu apa? Tadi Aminuddin sudah memberikan juga pandangan ya. Ayat itu apa? Manansah min ayatin. Jadi walam yakul manansah minal Quran. Ya. Ini juga suatu hal yang perlu kita kaji dengan baik, temannya yang tentu yang masuk mengkaji terhadap Al-Qur'an. Dan saya kira banyak pendapat-pendapat menyangkut masalah ini, mungkin menyangkut masalah sikap kita tentu ya. Dan memang kita lihat ya, banyak pandangan-pandangan ulama tentang itu. Kemarin pada waktu kami di Jakarta bertemu dengan kami bawa mahasiswa Mahad Ali ke Jakarta bertemu dengan Pak Quraisyab. Ada mahasiswa kami bertanya, Ustaz, memang ada ayat yang dihapus? Dia bertanya itu ada, ya, ada ayat yang dihapus, dan dia menjelaskan bahwa ayat ini. Jadi Pak Quraisyab sendiri, Pak Quraisy itu juga mengakui bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang dinasakh. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dosen yang telah memberikan jawaban dan sedikit arahan. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi nanti malam pada Isya. Terima kasih atas waktu